Ya, tentu saja kalau untuk menyampaikan teguran kan kita perlu hikmat Tuhan ya. Ya. Kadang-kadang perlu apa timingnya itu kita lihat apakah Hmm. tepat atau tidak tepat gitu kan. Itu bahwa teguran itu sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk kita bisa Hmm. memperhatikannya ya, karena bukan untuk hidup kita saat ini juga, tapi untuk hidup yang akan datang juga. Kalau ketika kita menerima teguran ya, kalau kita rendah hati, kita bukan orang yang sombong gitu kan, tentu saja kita akan bisa menerima teguran itu gitu ya. Halo Sobat Askara Channel, kita kembali lagi setiap Jumat sore di acara Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan juga kali ini seperti biasa, beberapa bulan sekali kita ditemani narasumber dari jauh ini, dari Jawa Tengah, ada Bapak Pendeta Enggar Obiantoro. Halo Pak. Halo juga, Ya, terima terima kasih. kasih ya Pak ya sudah selalu bersedia untuk bergabung dan memberikan nanti pendapatnya, opininya yang juga supaya kita bisa belajar bersama-sama kali ini. Ya Pak, dan topik kita kali ini ya Pak ya, seperti biasa mungkin kita mengangkat hal-hal yang sebenarnya kita alami dalam kehidupan Ya, sehari-hari, tapi mungkin ya agak tricky gitu, jadi kita harus tahu dan harus belajar bagaimana melakukannya dengan benar. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang menegur dan ditegur. Dan pastinya ya Pak, kita mengalami inilah entah kita yang menyampaikan teguran atau kita yang ditegur ya Pak ya. ya, 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 dan betul. teguran itu sebenarnya kalau misalnya disampaikan dengan benar atau dengan tujuan yang benar, pastinya bisa bermanfaat di kehidupan kita begitu. Nah, Pak, mungkin bisa dimulai sebenarnya tujuan dari teguran yang benar itu sebenarnya untuk apa sih, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Ya, kalau menurut saya tujuan dari teguran itu yang utama itu kan apa, mengingatkan mengingatkan apa, seseorang mungkin dia melakukan kesalahan. eh, Kadang-kadang kesalahan bukan karena dia sengaja mau berbuat salah gitu ya, tetapi karena dia mungkin apa, eh, lalai saja gitu ya, tidak tidak bermaksud secara negatif gitu ya. Jadi ya siapa tahu dia tidak uh, tidak bermaksud untuk melakukan Mhm. kesalahan yang fatal itu, hanya sekedar kelalaian saja. Jadi perlu kita ingatkan. Tapi ya memang bisa juga kalau ada orang yang juga memang melakukan sesuatu yang karena dia punya motivasi memang untuk uh, menyakiti hati orang lain gitu ya, bisa saja gitu kan. Tentu saja tergantung konteksnya kan. Nah, jadi tujuan, tapi yang paling utama tentu saja itu adalah mengingatkan supaya dia tidak melakukan itu lagi dan sebagainya gitu. Mhm. Ya kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Ya, itu tujuan kalau pas menyampaikan teguran ya, Pak. Bagaimana kalau kita yang Ya. menerima teguran itu? Jadi teguran kalau untuk kita yang menerimanya itu eh, bisa tujuannya apa itu, Pak? Oh, kalau kita yang Ya. ditegur itu ya ya sama saja ya, bahwa apa, kita menilai atau memandang ya teman atau orang yang menegur kita itu mengingatkan kita gitu ya, atau menunjukkan bahwa kita uh, ada kesalahan gitu, kesalahan yang mungkin karena kita tidak tahu gitu ya, jadi itu kesalahan. Atau kalau toh kita tahu ya mungkin kita sedang lalai, tidak konsentrasi ya, ternyata apa apa yang kita ucapkan atau yang kita lakukan itu menyakiti orang lain gitu kan, bisa saja gitu. Ya, Pak. Ya, jadi sebenarnya teguran itu diperlukan, entah itu
action kita itu disengaja atau tidak disengaja, dan itu sama-sama berfungsi untuk sebagai pengingat ya Pak ya, teguran itu. Ya, ya, Pentingnya itu ya, ada di jangan, situ. ya, 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 dan dalam betul. menyampaikan teguran itu susah-susah gampang nih ya Pak ya. Kalau dari Ya, pengalaman sehari-hari nih Pak, karena mungkin kalau dari saya sendiri kadang urung ya menyampaikan teguran, walaupun mungkin sudah tahu sepertinya ini perlu ditegur, tetapi mungkin takut nanti berujungnya entah itu konflik atau mungkin nanti tersinggung ya, jangan-jangan, atau misalnya malah untuk hubungan ke depannya entah itu bersama rekan kerja atau mungkin teman itu malah tidak baik begitu ya Pak ya. Nah, jadi ini pasti ada caranya ya Pak yang benar bagaimana sih kalau kita menyampaikan teguran. Kalau misalnya kita yang melihat sesuatu yang mungkin tidak benar, kemudian kita yang menyampaikan teguran itu bagaimana seharusnya kita menyampaikan teguran itu Pak. ya. Ya, tentu saja kalau untuk menyampaikan teguran kan kita perlu hikmat Tuhan ya. Ya. Kadang-kadang perlu apa timingnya itu kita lihat apakah Hmm. tepat atau tidak tepat gitu kan. Timing itu penting Ya, sekali Pak kayaknya ya. ah, ya, karena siapa tahu orang itu sedang uring-uringan, kalau kita Wah, tegur ya nanti tambah parah juga gitu ya. iya iya Jadi Pak. ya memang harus harus lihat lihat konteksnya atau situasinya itu bagaimana. Kemudian juga tentu saja jangan menegur di hadapan orang banyak kan. Kalau Hmm, menegur di iya hadapan Pak. orang banyak pasti kan orang akan langsung tersinggung gitu ya. Mhm, Mungkin iya, iya, iya. uh, kalau toh tidak ketemu secara empat mata secara khusus, tapi paling tidak kalau ada kesempatan untuk kita mendekatkan ke dia terus mengatakan ini ada sesuatu yang salah di dalam dirimu ini, kalau kalau boleh jangan seperti itu gitu ya. Mhm, iya Nah, Pak. itu kalau untuk hal-hal yang tidak terlalu fatal gitu ya, kecuali kalau fatal banget ya saya rasa memang perlu ketemuan empat mata itu ya, supaya Iya. kita tahu secara persis dia itu melakukan kesalahan itu apakah disengaja atau tidak disengaja. Kalau disengaja itu maksudnya apa dan sebagainya kan, kita kan perlu mendalami itu, tidak sengaja, tidak asal menurut saja gitu ya. Iya Pak. Ya, Menurut jadi saya itu ya. timing dan juga tadi memperhatikan jangan sampai di depan banyak orang ya. Karena bagaimanapun Ya, kita seperti diberitahu kesalahannya seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin ya, ya. mengurangilah supaya tidak malu dan lain-lain, menghindari. Atau mungkin juga bisa nggak Pak, kita harus juga menyesuaikan dengan karakter orang yang kita sampaikan teguran itu Pak. Ya, ya, ya tentu saja sih ya. Kalau kita memang mengenal dengan baik orang itu ya pasti kita harus menyesuaikan juga uh, karakter dia itu kira-kira uh, bagaimana teguran yang tidak akan membuat dia merasa tersinggung sekali gitu kan. Ya Hmm. tentu saja gitu. Cuma kan mungkin kalau ada orang yang tidak kita terlalu kenal sekali gitu kan, cuma kayaknya kok perlu ditegur itu kan juga ada juga ya. Jangan juga yang Tapi kalau langsung komen iya. Gimana Pak? ya kalau kalau dengan orang-orang yang kita kenal baik gitu mungkin lebih lebih anu ya, lebih mudah gitu kan. Iya Nah, Pak. artinya kan ya kita sudah akrab dengan dia kan, dia juga akan merasa juga kalau kita menegur bukan bermaksud untuk menjatuhkan dia atau untuk mempermalukan dia gitu, memang sengaja sengaja hanya untuk memperbaiki kesalahan dia saja gitu kan. Ya.
Iya Pak, jadi itu perpaduan. Jadi sebenarnya seperti ada seninya juga ya Pak dalam menyampaikan teguran itu, Oh, antara timing, antara juga kita harus menjaga perasaan orang yang ditegur, kemudian disesuaikan dengan karakter. Jangan mungkin langsung komen tiba-tiba di Facebooknya atau di medsosnya, kan tuh agak bahaya ya Pak ya. Karena kan iya, iya, banyak yang betul. jadi masalah kalau misalnya itu kan mungkin sama saja di depan publik seperti itu ya Pak ya, yang juga Ya, harus dihindari begitu. Apalagi untuk di zaman sekarang sepertinya yang kita menjadi lebih mudah untuk mengomentari atau menunjukkan kesalahan orang lain. Tapi yang harus kita ingat tujuannya itu tadi ya Pak ya. Kalau kita tujuannya baik, ya, mengingatkan ya disampaikan dengan cara yang baik juga begitu ya Pak. ya, disampaikan dengan cara yang baik dan juga bahasanya yang baik gitu ya. Ya Oh iya, seringkali kan sebetulnya kalau sekarang ya mungkin karena kita tidak terlalu banyak belajar apa bahasa Indonesia yang baik, yang baik dan benar. juga sastra itu kan seringkali kita harus ngomongnya yang vulgar gitu ya. Kalau dulu kan mungkin teguran secara halus itu dia sudah akan merasa oh ini sebetulnya teguran ke saya gitu kan. Nah sekarang kan kecenderungannya ya kalau saya lihat Iya, bahwa iya bahasa betul. kita itu lebih lebih suka kepada yang vulgar aja sekarang langsung terus terang to the point gitu kan. Iya Nah, Pak ya, gitu. kalau mungkin Ya ya, ya dulu ada bahasa baiknya. surat begitu ya mungkin ya masih ini feel-nya seperti itu. Jadi mohon maaf sekedar mengingatkan seperti itu. Mungkin ada Ya, perbedaan itu juga ya Pak ternyata. Maksudnya ada ta- dari tahun ke tahun juga cara orang menyampaikan itu ternyata berbeda juga gitu. Dan itu yang harus ya, kita perhatikan. Ya Pak. Dan sebaliknya nih Pak, kalau misalnya kita di posisi yang ditegur dan menerima kritikan, menerima teguran itu sepertinya memang tidak pernah gampang ya Pak. Itu juga apa ya, belajarnya itu betul. juga susah seperti itu karena bagaimana dengan menerimanya dengan rendah hati atau mungkin bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Nah, gimana Pak kita seharusnya kalau menerima atau memberi respon terhadap teguran itu yang baik nih seperti apa nih Pak? Ya. Ya, memang itu juga tidak mudah juga ya kalau kita menerima teguran dari orang lain itu, apalagi yang menegur kita itu mungkin apa lebih muda dari kita atau Waduh. ya lebih lebih banyak kekurangan dari kita itu. Kita merasa kadang-kadang kan kita tinggi hati gitu ya. Oh, saya lebih baik daripada orang yang lain ya. Tapi ternyata kalau orang yang lain itu justru menegur kita itu memang itu pasti tidak mudah gitu ya. Tapi tentu saja ini membutuhkan apa kebesaran hati kita ya, Hmm. kebesaran hati untuk kita bisa apa menerima teguran itu kita bisa mengatakan bahwa oh minta maaf saya memang sudah berbuat salah gitu itu kan memang tidak mudah ya. Ya, Dan juga tergantung juga karakter kita gitu kalau karakter kita itu orang yang biasa apa memimpin gitu ya dan nggak pernah merasa salah gitu ya kalau ditegur ya pasti akan akan apa tersinggung berat gitu kan. berat ya Pak. Tapi ya sekali lagi ya sekali lagi bahwa tentu saja kita kan harus belajar juga untuk kita menerima teguran orang. Saya kuncinya ya harus belajar gitu ya. Nah, apa ada kalanya kita tidak bisa menerima teguran dari orang yang kita anggap apa rendah dari kita gitu. Tapi ya mau tidak mau kalau memang teguran itu benar gitu ya kita kan harus kita mau apa merubah sikap kita gitu kan juga kita harus menerima teguran itu juga karena memang apa kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kan ada sesuatu yang kita tidak rasa nyaman gitu ya. Nah, Ya, salah satunya dengan teguran itu kita tidak nyaman, tapi kan harus diterima gitu. ya, Apalagi kalau kita mau apa mengingatkan apa apa yang dikatakan atau difirmankan di dalam Alkitab itu ya bahwa di dalam itu bahwa teguran itu sebagai sesuatu yang sangat berharga
untuk kita bisa Hmm. memperhatikannya ya, karena bukan untuk hidup kita saat ini juga, tapi untuk hidup yang akan datang juga. Karena dengan itu kan kita bisa berhati-hati dalam menyampaikan ucapan atau dalam Hmm. bersikap gitu kan, harus kita berhati-hati. Ternyata tidak semua orang itu bisa menerima kita misalnya, atau tidak Ya, sikap kita itu dihargai ataupun dipuji oleh orang ya. Kebanyakan kita kan maunya apa yang kita lakukan dipuji, bukan? ya, Padahal mungkin orang lain kan uh, merasa bahwa kita sedang sedang merendahkan dia dan sebagainya. Nah, itu makanya ya nggak mungkin dipuji lah, justru ditegur. ya, ya, betul Pak. Ya, Ya, jadi tadi kuncinya yang sudah disebutkan adalah kebesaran hati ya Pak ya, bahwa ya kita kalau menerima teguran itu ya memang tidak nyaman itu pasti begitu ya Pak ya. Memang ya mau tidak ya mau itu betul. ada rasa itu kita entah itu tersinggung atau rasa tidak nyaman atau bahkan mungkin responnya langsung membela diri begitu ya Pak. Ah kayaknya kok nggak Ya, gitu begitu ya. Sepertinya seperti itu. Tapi ya ya, bagaimanapun harus tetap belajar begitu. Bahkan mungkin harusnya mungkin kita lebih bersyukur seperti itu ya Pak ya. Kalau mendapatkan teguran berarti mungkin orang lain masih cukup perhatian begitu sama kita gitu ya Pak ya. ya, kalau bisa bersikap itu lebih bagus lagi ya. Iya, dan tapi sepertinya Pak kayaknya susah kalau pas menerima teguran itu langsung, wah, pengennya Iya, itu tadi iya, banyak hal-hal yang justru pikiran-pikiran negatif yang lebih banyak datang begitu ya. Dan bahwa tadi juga Pak Enggar sudah menyebutkan bahwa teguran itu berharga begitu. Jadi ya kalau bisa kita terima dengan kebesaran hati dan ya menganggap bahwa ini sebenarnya kita harus syukuri begitu kalau misalnya ada kesempatan untuk memperbaiki ya, jadi lebih baik begitu ya Pak ya. Dan untuk dari segi menegur dan ditegur ini, kita kan sebagai orang Kristen nih ya Pak ya, kita punya teladan ya, ini. Yesus dalam hal apapun sebenarnya, dan termasuk juga ya, bagaimana betul. menyampaikan teguran dan juga menerima teguran itu. Nah, apa sih Pak hal-hal yang bisa kita pelajari dari bagaimana Yesus menegur atau juga eh, ya menyampaikan teguran itu? Ya, ya, kalau yang Hmm. disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, ketika dia menasihati para muridnya itu, di dalam Matius 18 ayat 15 itu kan, dia secara tegas mengatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat Hmm. mata, gitu kan. Hmm. Uh, itu kan uh, satu satu nasihat yang jelas ya dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tapi Tuhan Yesus juga berkali-kali juga menegur orang lain juga gitu ya. Hmm. Ya memang ada kalanya Tuhan Yesus menegur dengan keras ya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, karena memang mereka sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mau melakukannya, justru mereka membelokkannya, gitu kan? Hmm. Ya walaupun di sisi yang lain Tuhan Yesus juga ditegur juga ya, Ya. sama orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi juga ya, tapi Hmm. Tuhan Yesus bisa menjawab teguran itu ya dengan kebenaran yang lebih mendasar. Jadi kalau saya apa melihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan uh, kepada kita ya tentang bagaimana caranya menegur. Ada kalanya dia menegur dengan keras ya Hmm. kepada orang-orang tertentu, tapi juga ada kalanya dia menegur dengan lembut kepada orang-orang yang tertentu Hmm. juga, gitu kan. Lihat pada situasi, kondisi atau konteksnya pada waktu itu. Begitu juga dia juga bisa menerima teguran dari orang yang lain walaupun dia mengatakan atau membalasnya bahwa apa yang ditegur itu sebagai sesuatu yang yang tidak pada tempatnya ya. Hmm. Misalnya ketika orang Yahudi itu menyindir, kamu kenapa kok
murid-muridmu kok tidak melakukan hukum Taurat gitu kan? Ya justru Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi itu bagaimana seharusnya itu melakukan hukum Taurat gitu kan? Jadi itu cara yang Tuhan Yesus pakai ya untuk menegur itu. Bukan berarti dia membela diri, tetapi dia menasihati atau mengajarkan sesuatu yang lebih benar gitu ya, bukan seperti pandangan orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi itu. Saya lihat itu teladan dari Tuhan Yesus ya seperti itu ya. Dia menegur, dia bisa menegur dengan cara yang keras, dengan cara yang lembut gitu ya. Tapi juga dia bisa juga ditegur dan dia bisa justru mengajarkan kebenaran yang sangat mendasar bagi orang Yahudi. Saya rasa itu. Ya Pak. Jadi untuk dalam segi menegur itu ya Pak, ya memang seperti yang tadi kita sudah bahas, caranya harus disesuaikan dan Yesus sendiri memang sudah memperlihatkan itu kepada kita. Jadi kita juga bisa lihat secara nyata, ya tergantung situasi juga begitu. Apakah kita harus menegur dengan keras atau menegur dengan lembut, tergantung siapa juga ya Pak ya orang yang kita tegur itu. Dan juga malah tadi saat Yesus itu mau ditegur, malah itu juga menjadi kesempatan bahwa Tuhan bisa meluruskan hal-hal yang mungkin sebenarnya yang benar itu seperti ini loh, seperti itu. Dan mungkin itu yang kita bisa lihat ya Pak ya, dan kita bisa pelajari, kita bisa ingat gitu teladan bahwa oh seperti ini loh ajaran Yesus, bahwa kita harus juga saling menegur begitu ya Pak ya. Tuhan juga ingin kita harus saling menegur demi kebaikan bersama ya Pak ya. Ya. Ya, bagaimana sebenarnya Pak kalau misalnya kita misalnya dalam suatu persekutuan begitu ya Pak ya, kita memunculkan habit itu, misalnya kita tidak apa ya, menahan atau tidak sungkan-sungkan untuk saling menegur, apakah memang itu akan berbuah baik untuk kebaikan bersama gitu Pak? Ya, tentu saja akan berbuat baik ya kalau untuk sesuatu yang memang kesalahan-kesalahan itu ya secara jelas itu akan membuat misalnya dalam persekutuan itu akan persekutuannya tidak nyaman, atau bahkan persekutuannya bisa berpotensi akan bubar kalau itu dibiarkan gitu kan ya. Itu saya memang harus dilakukan ya teguran seperti itu. Ya mungkin Ada mengingatkan juga untuk kita, mungkin ya lebih baiklah kita menyampaikan apa yang memang kita mau tegur, atau ya yang kita rasa memang ini harus dibenarkan, daripada mungkin dipendam ya Pak ya. Itu kayaknya malah lebih ya, ya, berujung buruk seperti itu ya Pak ya. ya. Kalau dipendam terlalu lama kan nanti juga malah nanti meledaknya kan sedemikian keras gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi akibatnya kan lebih fatal gitu. Iya. Kalau dari hal-hal yang kecil itu ditegur supaya tidak menjadi hal-hal yang besar, itu akan lebih baik ya. Iya, iya, iya. Jadi itu yang benar-benar harus kita pelajari dan mungkin kita ingat. Oke, Pak Enggar, untuk sebagai kesimpulan ini, Pak, mungkin Pak Enggar bisa menyampaikan jadi yang paling terpenting dari kita dalam menyampaikan teguran maupun menerima teguran itu apa, Pak? Nah, kalau saya rasa memang pada intinya sebetulnya harus ada kerendahan hati gitu ya dari kita, kerendahan hati, kebesaran hati, baik untuk ketika kita menegur itu kan juga kesannya bukan kita mau sok-sokan gitu ya sebagai orang yang mungkin lebih senior atau uh, orang yang lebih tahu daripada yang lain ya kan. Kalau kerendahan hati kan akan kelihatan ya bahwa oh teguran orang ini itu menunjukkan perhatian dari orang ini kepada orang lain gitu. Nah, gitu juga kalau ketika kita menerima teguran ya, kalau kita
rendah hati, kita bukan orang yang sombong gitu kan, tentu saja kita akan bisa menerima teguran itu gitu ya. Nah, itu memang merupakan karakter yang perlu dibina kan, perlu dipupuk dari sejak awal ya. Ya kita jangan merasa kita seperti orang yang lebih hebat daripada orang yang lainnya sehingga menegur dengan sembarangan gitu. Yeah. Tapi sebaliknya juga ketika kita juga melakukan kesalahan, kita juga harus rendah hati untuk menerima teguran itu. Siapa tahu memang itu sudah sangat menyakitkan orang lain, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu mungkin menyakiti orang lain. Saya rasa kerendahan hati itu yang karakter yang perlu dipupuk dalam kita menegur dan juga menerima teguran. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Enggar untuk perbincangan kita kali ini dalam bincang kita. Terima kasih banyak dan semoga juga bisa memberkati para sobat Askara Channel yang mungkin ini juga lagi struggle sekarang tentang bagaimana mengingatkan saudara-saudaranya atau mungkin juga dalam hal menerima teguran itu ya Pak ya. Jadi kita akan jumpa kembali di episode selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Enggar. Terima kasih Mbak. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.